Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya minta Baraya untuk memperhatikan tampilan berikut ini. Menurut Baraya, ini warnanya apa? Kalau jawabannya merah dan hijau, Baraya salah. Itu bukan warna merah dan hijau. Kenapa? Karena warna itu sebenarnya adalah warna yang hanya bisa dilihat kalau Baraya masuk surga. Itu adalah warna khusus orang-orang yang ada di surga. Gimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Saya punya kucing dan senang dengan banyaknya keistimewaan yang dimiliki oleh hewan itu. Dia bisa jatuh selalu dengan 4 kakinya lebih awal. Dia kemudian memiliki cakar yang seperti Wolverine. Dia kemudian memiliki refleks yang sangat-sangat luar biasa, keseimbangan, navigasi, dan semuanya. Dia adalah hewan yang benar-benar sempurna sebagai pembunuh. Tetapi kemarin saya dikecewakan oleh sisi terang. Tik 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 tik. Tapi sekarang intronya udah nggak gitu. Karena sisi terang itu pernah menjelaskan bahwa kucing ternyata memiliki pandangan yang tidak lebih baik dari manusia dalam hal warna. Jadi manusia itu bisa melihat lebih banyak warna, dan karena itu dunianya manusia itu adalah dunia yang penuh warna, berbeda dengan kucing. Kucing tidak bisa melihat warna merah, dan dia akan sangat kebingungan ketika berhadapan dengan warna pink. Dia nggak ngerti pink itu apa, dia nggak ngerti merah itu apa. Ketika dia melihat misalkan satu objek yang namanya warnanya pink, dia mengira itu adalah hijau, tapi dia gak mungkin bisa diajarin dan gak mungkin dibuat mengerti tentang pink itu apa, merah itu apa, bahkan dia gak ngerti ungu itu apa. Kenapa seperti itu? Karena seumur hidupnya dia tidak pernah melihat yang warnanya merah atau pink atau ungu, karena sel kerucut dalam matanya itu cuman bisa mendeteksi beberapa warna saja, dan tidak seperti manusia yang sangat-sangat beragam begitu. Nah, dan dalam hal ini kita tidak mungkin bisa memberikan pengajaran kepada kucing tentang warna. Karena apa? Karena warna itu tidak terdefinisikan. Jadi Baraya mau ngobrol misalkan sama Pak Rocky Gerung, Baraya bisa ngobrol sama Pak Martin, ya itu semuanya adalah orang-orang yang ahli logika, dan mereka tetap tidak akan bisa menjelaskan apa misalkan yang dimaksud dengan warna merah gitu. Coba jelaskan Baraya sekarang apa yang dimaksud dengan warna merah gitu. Ya, Baraya nggak bisa menjelaskan. Kita hanya bisa menunjukkan warna itu kepada orang lain, tetapi kita tidak bisa menjelaskannya. Kalaupun kita menjelaskannya, misalkan secara sains ada penjelasan ilmiah. Yang dimaksud dengan merah itu adalah misalkan spektrum cahaya yang sampai ke mata kita dan kemudian berinteraksi dengan sel kerucut merah dalam mata kita. Itu ada penjelasannya. Tapi tetap aja kan ngeblank gitu. Untuk orang yang sama sekali tidak pernah melihat warna merah, itu penjelasan itu sama sekali nonsen, itu gak ngaruh sama sekali gitu. Demikian pun seandainya kucing bisa berpikir, bisa berbicara kepada manusia, dan kita juga bisa memahami satu sama lain, maka tetap kita tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan warna merah. Kenapa? Karena kucing tidak pernah bisa melihat warna merah. Itu urutannya begitu. Lah, emang berapa banyak warna yang bisa dibedakan oleh kucing dan berapa banyak yang bisa dibedakan oleh manusia? Manusia itu sampai sejauh yang kita kenal sekarang, kalau dia sehat, kalau dia baik-baik saja, maka dia bisa mengidentifikasi sekitar 4 juta warna yang berbeda. Jadi bisa dibedakan satu sama lain begitu. Nah, kalau misalkan Baraya lihat bagian ini, nah ini sepenuhnya adalah seluruh warna-warna yang bisa manusia kenal, itu semuanya ada di sini. Begitu, sekitar 4 jutaan warna. Tapi kalau misalkan mau dianalisis lagi, sebenarnya 4 juta warna itu tidak benar-benar 4 juta. Itu manusia hanya bisa membedakan warna segitu. Tapi yang benar-benar bisa dilihat oleh manusia itu cuma 3. Warna merah, warna hijau, dan warna biru. Udah itu aja. Nah, sisanya selainnya itu adalah penggabungan atau kombinasi dari warna-warna yang 3 itu saja. Jadi kalau misalkan Baraya melihat warna orange, kalau Baraya melihat warna pink, warna ungu, warna hitam, warna putih, warna apa segala rupa, itu adalah gabungan dari 3 warna itu saja. Karena memang sel kerucut di mata manusia itu ya memang hanya 3 warna itu saja. Jadi walaupun kita bisa membedakan 4
juta warna, tapi itu seluruhnya hampir seluruhnya adalah kombinasi. Karena mata kita hanya bisa mengidentifikasi 3 warna. Kucing 2 warna, tapi dengan berbagai kombinasinya. Jadi dalam hal ini kita bisa mentertawakan kucing. Kucing, dunia kamu kurang berwarna karena warna dunia saya itu penuh warna, kata manusia begitu kan. Dan walaupun dalam hal itu kita hanya bisa ngejekin kucing sekali lagi tanpa bisa memberikan penjelasan kepada si kucing warna apa saja yang tidak bisa dia lihat gitu. Jadi bahkan sampai Blackpink masuk pesantren Al-Zaitun pun kita tidak akan bisa menjelaskan kepada kucing apa sesungguhnya warna merah itu gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita juga ternyata ditertawakan oleh hewan yang lain, yaitu burung kolibri. Misalkan burung kolibri itu ternyata memiliki penglihatan terhadap 4 warna sekaligus. Kan kucing 2, manusia 3. Nah, kolibri itu ada beberapa spesies yang hummingbird itu 4. Nah, satu warnanya lagi apa? Satu warnanya sama sekali tidak bisa kita kenal. Bahkan ketika si hummingbird itu memberikan penjelasan kepada kita, dia bisa paham bahasa manusia, manusia bisa paham bahasa dia. Dia menjelaskan dengan semua gagasan, semua diksi-diksi yang paling akurat sekalipun, dia tidak bisa menjelaskan apa warna yang bisa dia lihat tapi tidak bisa manusia lihat. Kenapa seperti itu? Karena seumur hidupnya manusia tidak pernah melihat warna itu. Bahkan jadi tidak ada dalam konsepnya, tidak ada dalam definisinya, tidak ada dalam penjelasannya. Kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa warna itu tidak bisa didefinisikan, warna itu tidak bisa dijelaskan, warna itu hanya bisa ditunjukkan. Ini warnanya merah, oh kita ngerti warnanya merah, begitu kan. Nah, si burung itu bisa mengetahui 4 warna, dan dari situlah pada akhirnya manusia itu sadar bahwa ternyata kita tuh sebenarnya nggak bisa lihat warna kuning. Apa yang kita lihat sebagai warna kuning itu sebenarnya aslinya tidak seperti itu. Sama seperti kucing, ketika dia melihat warna pink sebagai warna hijau, aslinya itu pink, tapi dia mengiranya hijau. Kita tuh melihat warna kuning tuh, aslinya tuh gak gitu warnanya tuh, tapi otak kita menafsirkannya seperti itu gitu. Nah, apa hubungannya? Kenapa kita menjelaskan soal warna yang gak jelas kayak gini? Karena gini Baraya, yang tadi itu ya, kucing hanya bisa 2 warna, manusia 3 warna, kolibri itu 4 warna. Ada yang hewan diantaranya adalah udang mantis yang sampai bisa melihat 12 warna plus kombinasinya. Berarti ada berjuta-juta lebih banyak dan lebih berwarna daripada yang kita pahami. Baraya bisa nggak sih memikirkan sebuah dunia yang warnanya itu jauh lebih berwarna daripada yang kita lihat sekarang? Yang kita lihat sekarang itu cuma 3 warna yang dikombinasikan, itu aja. Bayangkan kalau Baraya memiliki 12 reseptor warna dan akhirnya Baraya bisa mengkombinasikan 12 warna itu sehingga menjadi berjuta-juta warna gitu. Bisa nggak Baraya membayangkan seperti itu? Nggak mungkin. Karena apa? Karena memang Baraya tidak pernah melihat sebelumnya sama sekali. Iya, tapi balik lagi, apa hubungannya dengan tema kali ini, yaitu soal sorga? Gini Baraya, penjelasan soal warna tadi itu memberikan kepada kita beberapa penjelasan. Yang pertama itu adalah bahwa ternyata apa yang kita lihat sebagai realitas sebenarnya bukan benar-benar realitas objektif, tetapi sebenarnya adalah interpretasi otak kita atas indrawi kita. Itu saja. Jadi pendeknya gini, kalau kita mendengar suara dari luar, nah Baraya dengar suara saya, itu sebenarnya bukan suara saya, sama sekali bukan. Yang sebenarnya terjadi adalah ada suara saya menggetarkan udara masuk ke gendang telinga. Di gendang telinga itu, nah gerakan gendang telinga itulah yang kemudian diinterpretasikan oleh otak melalui rumah siput itu. Jadi apa? Interpretasi. Begitupun mata yang tadi, itu mata yang kita lihat selama ini, realitas itu adalah interpretasi dari otak, bukan yang sesungguhnya seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau misalkan ada orang yang benar-benar yakin bahwa saya melihat dunia dan segala rupanya, saya bisa mengenali orang berdasarkan suara dan sebagainya, pikirkan lagi, karena itu sebenarnya bukan realitas, itu sebenarnya adalah interpretasi dia, interpretasi otaknya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang bahwa manusia ternyata tidak bisa melihat warna, hanya 3 itu dan tidak lebih, dan kemudian ada warna-warna yang lain yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh otak kita. Bisakah kita menghubungkan ini dengan dalil-dalil tentang sorga? Jadi orang-orang Kristen dan orang-orang Islam itu punya penjelasan yang sama, serupa terkait dengan sorga, yaitu sorga itu digambarkan sebagai sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran sama sekali. Jadi
Jadi gimana? Ya mungkin saja, ini bayangkan ya, bayangkan ini kita asosiasikan, ini kita samakan. Jika surga tidak pernah terbayangkan sama sekali, mungkinkah di surga itu kita bisa melihat ke-12 warna yang sesungguhnya atau lebih dari warna itu dan beraneka warna luar biasa, tapi kita tidak pernah punya konsepsi seperti itu karena bahkan kita tidak pernah lebih dari memahami 3 warna itu. Gitu kan? Paham ya? Nah, jadi sorga itu kan digambarkan, misalkan ada bidadarinya cantik-cantik, ada dipan-dipannya yang berwarna emas dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan realitas sorga yang sesungguhnya. Realitasnya itu adalah tidak pernah tergambarkan. Jadi kalau ada penggambaran, tapi di sisi lain di sorga digambarkan sebagai tidak tergambarkan, maka penggambaran-penggambaran itu harus kita interpretasikan sebagai sesuatu hanya metafora saja, atau hanya majaz saja, atau itu hanya sebagai perumpamaan-perumpamaan saja. Jadi aslinya tidak seperti itu, tapi karena kita tidak mungkin bisa menjangkaunya dan tidak bisa memahaminya, sama seperti warna tadi itu tidak bisa didefinisikan, maka harus diturunkan dengan bahasa-bahasa yang kita pahami sama sekali gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya pelengkap gitu ya. Jadi dulu waktu saya bikin video tentang bidadari itu, banyak orang yang komplain ketika saya mempertanyakan jangan-jangan bidadari itu hoax. Yang saya maksud hoax itu bukan bidadarinya yang hoax, tapi apa yang kita pahami tentang bidadari, tentang wanita bermata jeli, yang mulus, yang bening, yang segala rupa. Itu bukan yang seperti itu, jangan-jangan bukan seperti itu. Nah, termasuk juga sorga. Ketika kita misalkan memahami sorga, apakah sorga di situ mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau digambarkan tentang pohon yang terbalik, yang buahnya bisa diambil, dan hal-hal yang semacam itu, ada begitu banyak kenikmatan dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya bukan gambaran sorga yang sesungguhnya? Gambaran sorga yang sesungguhnya adalah sama sekali tidak bisa digambarkan, sama sekali tidak bisa dilihat, sama sekali tidak bisa didengar, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan penjelasan tentang sorga itu karena kita tidak memiliki konsepnya. Anggaplah bahwa sorga itu adalah tempat di mana warna-warna berjuta-juta itu ada di sana dan kita bisa menikmatinya di sana, tapi kita tidak akan bisa menjelaskannya sekarang karena kita tidak ada di sana. Mungkinkah seperti itu? Ya, bisa saja seperti itu. Makanya ketika misalkan kita membahas tentang sorga, membahas tentang neraka dan sebagainya, itu ya dalam hermeneutika, anggaplah seperti itu ya, itu bisa aja dipahami sebagai itu adalah bahasa untuk bisa memotivasi orang-orang zaman dulu untuk berperilaku baik dan untuk menghindarkan dirinya dari tindakan kejahatan. Sedangkan sorga yang sesungguhnya, neraka yang sesungguhnya itu tidak mungkin bisa dibahasakan karena tidak ada diksi-diksi yang sesuai. Bahkan ketika ada diksi yang paling pas sekalipun, paling akurat sekalipun, kita tidak memiliki konsep-konsep untuk mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang sorga dan neraka itu. Bisakah seperti itu? Ya tentu saja, secara logika begitu gitu ya. Ya, makanya jadi gimana dong sorga dan neraka harus kita pahami dengan cara seperti apa? Saya sih lebih suka, tapi ini saya pribadi ya, kalau Baraya mau gitu mau enggak ya enggak apa-apa. Tapi secara pribadi saya memahami bahwa sorga itu adalah manifestasi dari cinta kasih Tuhan, dan neraka itu adalah manifestasi dari kemarahan Tuhan. Dan saya bagaimanapun akan menghindari kemarahan Tuhan, dan saya bagaimanapun akan mencoba untuk tetap ada dalam cinta kasih Tuhan. Dan soal kasih sayang Tuhan itu sama sekali tidak bisa dijelaskan, tidak ada diksinya, tidak ada definisinya, tidak ada konsepsinya dan sebagainya, hanya bisa kita tunjukkan ketika kita sudah ada di dalam situ. Begitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau membantah, ya silahkan saja bantah, tapi mari kita buktikan sama-sama, ayo kita sekarang masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.